Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari struktur data array. Yang akan kita pelajari kali ini adalah array dasar, yang kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang array lanjutan. Pembelajaran ini kita mulai dari definisi. Yang pertama, array didefinisikan sebagai kumpulan jenis item data yang serupa dan disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Secara struktural, secara fisik ya, secara fisik untuk array ya, secara arsitektural array didefinisikan seperti itu. Artinya array itu nanti ditempatkan secara fisik di mana di memori mereka saling berdekatan ya. Kemudian berikutnya, array adalah tipe data turunan dalam bahasa pemrograman C. Sebagaimana kita tahu bahwa Java adalah turunan dari bahasa pemrograman C ke bahasa pemrograman Java yang menyimpan tipe data primitif seperti int, char, double, float, dan lain-lain. Berikutnya, array adalah struktur data yang paling sederhana di mana setiap elemen data dapat diakses secara acak dengan menggunakan nomor indeksnya. Sebagai contoh, jika kita ingin menyimpan nilai mahasiswa dalam 6 mata kuliah, maka kita tidak perlu menentukan variabel yang berbeda untuk nilai mata kuliah yang berbeda. Alih-alih seperti itu, kita bisa mendefinisikan array yang bisa menyimpan tanda di setiap subjek di lokasi memori yang berdekatan. Tentu dengan arsitektur seperti ini, kinerja komputer juga akan semakin cepat. Program yang kita buat juga akan memiliki performansi yang lebih tinggi. Berikutnya kita mempelajari tentang properti array. Setiap elemen memiliki tipe data yang sama dan memiliki ukuran yang sama, yaitu int 4 byte. Elemen array di lokasi memori yang berdekatan, di mana elemen pertama disimpan di lokasi memori terkecil ya. Kemudian berikutnya, elemen array dapat diakses secara acak karena kita dapat menghitung alamat setiap elemen array dengan alamat dasar yang diberikan dan ukuran elemen data. Untuk properti array kurang lebih seperti itu ya. Singkat saja ya, karena nanti ini tidak terkait secara praktis nantinya di dalam pemrograman. Ini hanya penjelasan secara arsitektural saja. Kemudian alasan perlunya menggunakan array. Dalam pemrograman komputer, sebagian besar kasus memerlukan penyimpanan sejumlah besar data dan tipe data yang mirip atau serupa. Untuk penyimpanan data sebanyak itu, kita perlu mendefinisikan variabel dalam jumlah yang besar. Akan sangat sulit untuk mengingat nama semua variabel yang saat menulis program ya. Daripada menamai semua variabel dengan nama yang berbeda, lebih baik kita mendefinisikan sebuah array dan menyimpan semua elemen ke dalamnya. Contoh berikut menggambarkan bagaimana array dapat berguna dalam menulis kode untuk masalah tertentu. Jadi nanti kalau kita sebagai pemrograman, fokus manfaat array di sini adalah kemudahan kita dalam menulis programnya. Walaupun nanti di sini secara arsitektural juga menawarkan kecepatan performansi kalau kita menulis program menggunakan array. Dalam contoh berikut, kita memiliki nilai seorang mahasiswa dalam 6 mata kuliah yang berbeda. Permasalahannya, kita butuh menghitung rata-rata dari semua nilai mahasiswa tersebut. Untuk mengilustrasikan pentingnya array, kita buat dua program, satu tanpa menggunakan array dan lainnya melibatkan penggunaan array untuk menyimpan data. Kita akan membuat kedua-duanya, satunya tanpa menggunakan array dan satunya menggunakan array. Kita jalankan IDE favorit kita, yaitu NetBeans IDE 802. Kita buat proyek baru karena kita sedang berlatih array. Kita kasih nama latihan. Ini saya klik, kemudian saya next. Ini namanya saya kasih nama latihan array, seperti itu. Kemudian karena itu sudah create program pertama ya, untuk main kelasnya tidak kita pakai ya, kita langsung nanti membuat kelas no array.
Kemudian akan kita berikan suatu program dengan main method. Di dalamnya kita membuat sekitar 6 variabel dengan nama yang dibedakan dengan angka. Nilai 1 misalnya 56, nilai 278 dan seterusnya. Kemudian kita di sini melakukan suatu perhitungan rata-rata dengan menjumlahkan keseluruhan variabel yang ada dan dibagi dengan jumlah variabel yang ada, yaitu 6 ya. Kemudian coba kita cetak ya. Oke, di sini kita buat kelas sendiri saja, yaitu bernama no array ya, seperti itu. Kemudian di sini kita membuat main class sekaligus beberapa variabel dan kita melakukan serangkaian perhitungan seperti ini dan kita coba cetak hasilnya. Oke, program ini kita jalankan ya. Hasilnya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, di sini hasilnya 72. Berikutnya kita konfirmasi dengan menggunakan program yang menerapkan konsep array. Kita buat satu lagi kelas saja ya. Di sini ya bernama misalnya array gitu ya. Array, kasih nama saya saja ya. Oke. Nah, kalau kita lihat programnya di sini ya. Pertama, untuk nilai di sini tidak ditampung dalam variabel yang berbeda, tapi ditampung dalam satu variabel ya, namanya adalah nilai ya, yang bertipe array. Deklarasi array kurang lebih seperti ini. Kita sebutkan tipe datanya, kemudian kita kasih tanda kurung siku kosong, kemudian kita sebutkan nama variabel yang akan menampung nilai-nilai array berikutnya. Kemudian misalnya di sini karena kita akan mengolah array itu menggunakan suatu perulangan ya. Misalnya di sini INTI kemudian JML 0 ya. INTI dan JML bernilai 0 semuanya, kemudian float AVG bernilai 0 juga. For I 0 ya, akan dilakukan perulangan sampai I lebih kecil dari 6 ya, dengan I++ ya. Di sini kenapa 6? Padahal di sini jumlahnya kalau kita hitung 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena array itu dimulai dari angka 0. Jadi ketika dia sampai angka 5, sebenarnya jumlahnya sudah 6 ya. Kemudian jumlahnya ditambahkan nilai ke I di sini ya, dari array yang ada. Jadi JML itu 0, tambahkan 56, kemudian tambahkan lagi 78, 88 dan seterusnya. Kemudian berikutnya untuk AVG-nya ya bertipe float di sini ya. AVG adalah pembagian antara jumlah yang sudah kita lakukan dengan perulangan, kemudian dipakai dengan nilai panjangnya ya. Jadi ini di nilai itu ada kelas panjang length ya, ada metode pengukuran panjang dari array tersebut ya. Kemudian bisa kita cetak nilainya. Apakah nilainya sama dengan yang menggunakan no array ini? Mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya sama ya. Artinya array bisa bekerja mewakili nama variabel yang sangat banyak. Ini mungkin 6, tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau nanti variabelnya ratusan bahkan ribuan? Dengan seperti ini kelihatannya kode programnya lebih sederhana yang tanpa menggunakan array. Tapi kalau nanti program kita sudah melibatkan nilai yang jumlahnya ratusan atau ribuan, tentu kode program ini akan lebih sederhana. Berikutnya kita membahas tentang keuntungan array. Array menyediakan nama tunggal untuk grup variabel dengan tipe yang sama. Oleh karena itu, mudah untuk mengingat nama semua elemen dari sebuah array. Menggunakan array adalah proses yang sangat sederhana. Kita hanya perlu memanggil alamat dasar array untuk mengunjungi setiap elemen satu persatu. Setiap elemen dalam array bisa langsung diakses dengan menggunakan indeks ya. Berikutnya alokasi memori array, tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi di sini kita perdalam secara arsitektural ya. Seperti yang telah kita sebutkan, semua elemen data dari sebuah array disimpan di lokasi yang berdekatan di memori utama. Nama array mewakili alamat dasar atau alamat elemen pertama di memori utama. Setiap elemen array diwakili oleh pengindekan yang tepat ya. Tentu indeksnya itu selalu tepat dan tentunya unik, berbeda dengan indeks array yang lainnya. Pengindekan array dapat didefinisikan dengan 3 cara. Ini secara umum ya, tapi nanti di Java kita menggunakan indeks yang kita mulai dari 0 ya. Nanti bisa 1 juga atau bisa ke n ya.
Pada gambar berikut menunjukkan alokasi memori dari array berukuran 5. Array Java mengikuti pendekatan pengindekan berbasis 0. Alamat dasar array adalah byte ke 100. Ini akan menjadi alamat ARR ke 0 ya. Jadi nanti ARR ke 0 ini adalah byte ke 100, kemudian karena ukuran masing-masing karena ukuran int adalah 4, maka dia akan secara berlipat bertambah 44 terus seperti ini ya. Dalam sebuah pengindekan berbasis 0, jika ukuran sebuah array adalah n, maka nomor indeks maksimum sebuah elemen adalah n-1, karena kita mulai dari 0 ya. Namun akan menjadi n jika kita menggunakan pengindekan berbasis 1. Jadi karena kita menggunakan Java, yang berlaku adalah konsep ini. Deklarasi variabel array. Nah, di sini kita memasuki ke teknis pemrogramannya. Untuk menggunakan array dalam program, kita harus mendeklarasikan variabel untuk mereferensi array. Dan kita juga harus menentukan jenis array yang dapat direferensi variabel tersebut. Berikut adalah sintaks untuk mendeklarasikan array. Bisa dengan menggunakan dua cara ya. Yang pertama, kita sebutkan tipe datanya, kemudian kurung siku kosong, berikutnya dengan nama variabel yang akan menampung array. Ini sudah kita demonstrasikan tadi. Kemudian alternatifnya kita bisa juga menggunakan teknik ini, yaitu menyebutkan tipe datanya, nama variabel array, kemudian kurung siku kosong. Yang seperti ini program bisa jalan tapi tidak dianjurkan. Ini sifatnya hanya warisan saja ya dari bahasa pemrograman C. Sebagai catatan, tipe data nama var array ini lebih dianjurkan ya. Sedangkan tipe data, nama var array, kemudian kurung siku seperti ini berasal dari bahasa pemrograman C dan C++ dan diadopsi dalam bahasa pemrograman Java untuk mengakomodasi pemrograman C dan C++ karena banyak pemrogram Java yang sebelumnya memprogram menggunakan bahasa C atau C++. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam potongan kode berikutnya. Ini contohnya langsung, misalnya double, kemudian kurung siku kosong, listku gitu ya. Kemudian double kurung siku, listku baru kurung siku kosong seperti ini ya. Tapi yang ini kurang dianjurkan. Pembuatan array juga dapat menggunakan operator new bergaya OOP seperti ini ya. Nama var array-nya apa, kemudian new tipe data diikuti dengan ukurannya di sini ya. Ini kalau diisi ukuran sebenarnya sudah bisa ya. Pernyataan di atas yang tadi ya, melakukan dua hal. Membuat sebuah array menggunakan tipe data ukuran array baru ya. Kemudian yang kedua, memberikan referensi dari array yang baru dibuat variabel nama var tadi. Jadi nanti nama var ini diisi dengan deklarasi array bagian sini ya. Mendeklarasikan variabel array, membuat array dan menetapkan referensi array ke variabel juga dapat digabungkan dalam satu pernyataan seperti ditunjukkan dalam contoh berikut. Misalnya tipe data, kemudian kurung siku seperti ini, nama var array, new tipe data, ukuran array ya. Alternatifnya kita dapat juga membuat array dengan cara seperti ini ya. Ini yang lebih banyak dipraktekkan ya. Tipe data, nama var array, kemudian nilainya langsung diisikan ke sini dari nilai 0 sampai nilai ke n. Pembuatan array seperti pada potongan kode di atas bisa dilakukan sekaligus mengisi nilai pada variabel array yang baru saja dibuat. Berikutnya, pengaksesan elemen array. Untuk mengakses elemen acak apapun di dalam sebuah array, kita memerlukan informasi berikut. Yang pertama adalah alamat dasar dari array. Yang kedua adalah ukuran elemen byte. Yang ketiga adalah jenis pengindekan apa yang diikuti oleh array. Elemen array Java diakses melalui indeks berbasis 0. Artinya mereka mulai dari 0 hingga array length min 1. Jadi kalau array length itu nanti mengembalikan panjang arraynya itu berapa. Misalnya 10, dia akan mengembalikan angka 10. Tapi indeks terakhirnya adalah 10 min 1 karena dia dimulai dari 0. Pernyataan berikut mendeklarasikan variabel array bernama listku ya. Membuat array 10 elemen di dalamnya, kemudian tipenya double dan memberikan referensinya ke listku ya. Misalnya double
dalam kurung siku kosong seperti ini, listku new double 10 ya. Gambar berikut mewakili array listku atau mylist ya, ini menggunakan gambarnya menggunakan bahasa Inggris ya. Mylist ini memiliki 10 nilai double dan berindeksnya dari 0 ya. Jadi kalau kita lihat secara arsitektural seperti gambar ini ya. Ini list saya ya, ini mereferensi ya ke alamat memori ini ya. Nah, ini elemen-elemennya ya. Dan di sini array elemen pada indeks kelima contohnya adalah 34,33. Seperti itu ya. Jadi ini adalah referensi utama. Kalau kita mau referensi itu gampangnya kalau kita mau memanggil array itu dengan nama variabel apa, misalnya mylist begitu ya. Kemudian di dalamnya ada indeks-indeks misalnya dari 0 sampai 9 ya. Ini kan jumlahnya 10 ya. Indeks ke 0 bernilai 5,6, indeks ke 1 4,5 dan seterusnya sampai indeks ke 9 1113 seperti ini. Oke, berikutnya memproses array. Saat memproses elemen array, kita sering menggunakan for loop atau for each loop karena semua elemen dalam array memiliki tipe data yang sama dan ukuran array diketahui. Berikut adalah contoh lengkap yang menunjukkan cara membuat, menginisialisasi, dan memproses array. Oke, untuk contoh ini kita demonstrasikan ya. Proses array. Kita buat kelas di sini bernama proses array ya. Oke, proses array. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian karena nah ini pengaksesan ya. Untuk pengaksesan kita bisa menggunakan for. Oke, ini kita rename saja yang menggunakan for ya. Refactor, rename ya. Misalnya di sini kita menggunakan for karena nanti ada pilihan alternatifnya yaitu for each ya. Oke, untuk for array kita masukkan kode programnya ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini ada error. Nah, error ini karena nama variabelnya tidak sama ya. Ini listku punya kecil ya, sedangkan kita waktu deklarasi menggunakan U besar seperti itu ya. Oke, nah ini gantian, ini yang error. Ini kita samakan. Oke, saya kembalikan. Oke. Oke, kita perhatikan kode program kita ya. Jadi kalau kita perhatikan kode programnya, pertama dia mendeklarasikan listku bernilai float double seperti ini ya. Kemudian dia melakukan perulangan ya, yang mencetak semua elemen array ya. For int i sama dengan 0 akan melakukan perulangan terus sampai i lebih kecil dari listku length ya. Nah, jadi nanti kalau ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Maka sebelum sampai 4 yaitu sampai indeks ketiga ya, dia akan menghentikan perulangan dengan incremental i++ ya. Dia akan mencetak listku ke i ya. Jadi nanti kalau 0 dia akan mencetak nilai 0, kalau 2 mencetak nilai 2 dan seterusnya dipisahkan dengan tanda spasi ya. Kemudian berikutnya ini melakukan proses penghitungan total ya. Jadi total itu kita deklarasikan ya, sebagai nilai double total dimulai dari angka 0 ya. Kemudian selama i-nya sama dengan 0 sampai listku length ya, dia akan melakukan penghitungan secara beruntun ya, yaitu total ditambahkan listku ke i dan seterusnya sampai sepanjang i yang ada. Kemudian dicetak nilai totalnya. Berikutnya menemukan nilai terbesar ya. Nah, nilai terbesar itu nanti bisa dihitung dengan cara ya double, misalnya listku nilai ini nanti akan ditampilkan nilai dari salah satu array-nya. Jadi di sini menunjukkan ya bahwa max itu nanti akan diisi dengan nilai array listku
pertama dimulai dari indeks 0 ya. Kemudian dilakukan serangkaian perulangan ya, di mana di sini dilakukan perbandingan ya. Ini dilakukan perulangan ya sepanjang array yang ada, kemudian dilakukan perbandingan. Jika listku ke i, yaitu ke 0 ini ya, lebih besar daripada maksimalnya ya. Oh, ini maksimalnya listku ke 0 ya. Jadi nanti ini dimulai dari 1. Jadi ini sudah 0 ya. Jadi nanti berikutnya yang ke 1 dibandingkan, kalau yang ke 1 itu lebih besar dari maksnya, maka maksnya, nilai maksnya akan dirubah ke listku ke i ini ya. Jadi nanti karena i-nya secara inkremental bertambah terus, dia akan dibandingkan dengan yang di atasnya satu persatu sampai selesai dan menemukan nilai terbesar. Kemudian dicetak nilai terbesarnya. Oke, sampai di sini coba kita cetak hasilnya ya. Nah, ini menggunakan for, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Pertama dia akan mencetak seluruh nilai array yang ada ya. Kemudian menghitung totalnya ya. Totalnya adalah 11,7, kemudian maksimalnya adalah 3,5. Kalau kita hitung secara manual, apakah betul? Betul ya. Di sini terbesarnya adalah 3,5 ya. Oke. Hasilnya kurang lebih sudah benar. Kita masuki pembelajaran berikutnya. Nah, di sini dimulai dari JDK 1.5, sedangkan yang kita pakai saat ini adalah JDK 1.7 ya. Sejak JDK 1.5 diperkenalkan loop for baru yang dikenal sebagai loop for each atau loop for yang disempurnakan, yang memungkinkan kita tidak perlu menyebutkan kapan perulangan diakhiri dan kapan dimulai, tapi akan mengulang seluruh nilai array yang ada. Bahkan kita tidak perlu menghitung panjang arraynya ya. Kurang lebih contohnya seperti berikut ya, yaitu misalnya array for each ya. Oke, kita coba praktekkan ini ya. New ya, array for each ya. Oke, masukkan pada programnya ya. Jadi kalau kita perhatikan, sama, kita memiliki listku ya, bernilai sama dengan latihan sebelumnya ya. Kemudian di sini langsung for double elemen titik 2 listku ya, kemudian langsung dicetak elemennya. Jadi nanti semua value di dalam listku ini ya, semua nilai di dalam listku ini akan diwakili oleh elemen ini ya, dan bisa dicetak hasilnya. Oke, apakah nanti bisa mencetak angka seperti ini? Mari kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya sama ya, mencetak nilai yang ada tanpa menyebutkan nilai awal, nilai akhir, dan tanpa menghitung panjang dari array yang ada. Berikutnya, kasus yang mungkin sering kita terapkan dalam pemrograman adalah meneruskan array ke dalam metode. Jadi seringkali dalam prakteknya ya, kita memanggil metode sambil memasukkan sebuah nilai. Bagaimana kalau nilai itu array? Bisa dilakukan di sini. Sama seperti kita bisa meneruskan nilai tipe primitif ke metode, kita juga bisa meneruskan array ke dalam metode. Misalnya metode berikut menampilkan elemen dalam array int. Kita bisa memanggilnya dengan melewatkan sebuah array. Misalnya pernyataan berikut memanggil metode print array untuk menampilkan array int ya. Oke, kita coba praktekkan saja ya. Oke. Sini kita kasih nama array pas method. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kode programnya kurang lebih kalau kita perhatikan seperti ini ya. Kita punya sebuah metode di sini ya. Kalau kita lihat ya. Pertama kita punya sebuah variabel bernama ARR ya. Dan variabel ini statik ya, artinya nanti bisa langsung kita pakai di sini ya. Kemudian maksudnya bisa langsung kita pakai di dalam metode ya. Kemudian berikutnya kita punya metode bernama print array ya. Sama, ini bertipe statik, artinya nanti bisa langsung kita panggil tanpa instansiasi ya. For int i sama dengan 0 ya, sampai
I lebih kecil dari array range ya, dengan I++ dia akan mencetak seluruh nilai yang ada ya. Kemudian di sini ya, public static void main string argument langsung print array di sini ya. Oke, kalau kita perhatikan ya di sini ya, bahwa array ini ya nanti dia memanggil properti atau variabel yang ada di sini ya. Dan variabel ini bernilai array, bukan angka primitif ya, bukan tipe data primitif yang sederhana, itu bukan ya. Oke, apakah program ini bisa berjalan dan berhasil mencetak seluruh nilai yang ada di sini? Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini berhasil ya, dia mencetak seluruh nilai array yang ada di sini yang dilewatkan ke dalam sebuah metode bernama print array ini. Sebuah metode juga dapat mengembalikan array. Misalnya metode berikut mengembalikan array yang merupakan pembalikan dari array lain ya. Oke, kita coba praktekkan ya. Oke. Kalau tadi pas array, untuk metode ini kita kasih nama return array. Return array. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ya. Kalau kita lihat ya, pertama kita punya sebuah metode ya, bernama reverse ya. Dan inputannya bertipe array. Di sini disebutkan parameternya list ya. Kemudian kita membuat sebuah array di dalamnya bernama result ya, yaitu yang pertama new int list length, panjangnya sama dengan parameter yang ada di dalam metode tersebut ya. Kemudian dilakukan perulangan di dalamnya ya, for I sama dengan 0, J sama dengan result length min 1, kemudian I lebih kecil dari list length ya, dan I++ dan J min min. Jadi dalam perulangan Java bisa dilakukan seperti ini ya, dua parameter yaitu I dan J dalam satu perulangan ya. Maka hasilnya dia akan menyimpan di dalam variabel result ini ya, resultnya ke J ya, nanti akan diisi dengan listnya ke I ya. Jadi nanti ketika I-nya itu bernilai 0 ya, maka ini dimulai dari panjangnya dikurangi 1 secara terus menerus ya, dengan J min min seperti ini ya, dibalik gitu ya. Kemudian dia akan mengembalikan nilai result ini ya. Kemudian berikutnya di sini, nah ini array-nya ya, array-nya bernama arr ya, yang dipakai di dalam metode ini. Kemudian ini main metodenya yang menjalankan ketika kelas ini pertama kali dijalankan ya, int arr2 reverse arr ya. Ini memanggil metode reverse ini yang sudah kita buat sebelumnya ya, dan menggunakan variabel arr yang bertipe statik ini ya. Kemudian for I elemen arr2 dia coba dicetak ya. Jadi di sini urutannya 1 sampai 9. Nanti kalau dijalankan semestinya kalau kita melihat kode programnya akan berbalik dari 9 sampai 1 ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya 9 sampai 1. Artinya program mengembalikan nilai sebuah array di sini bisa berjalan dengan baik ya. Berikutnya ini adalah kelas array. Jadi nanti di dalam array itu, karena di Java semua disimpan di dalam kelas, di dalamnya ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan ya. Ini pengetahuan saja tapi dasarnya sudah kita pelajari. Kelas Java Util Arrays berisi berbagai metode statis untuk mengurutkan dan mencari array, membandingkan array dan mengisi elemen array. Metode ini melakukan overload untuk semua tipe data primitif. Nah, overload itu apa? Teman-teman kalau lupa silahkan membuka video pembelajaran sebelumnya. Yang pertama adalah public static int binary search ya. Nah, ini nanti prakteknya kita sebutkan arraynya, kemudian binary search. Itu prakteknya nanti seperti kalau kita menghitung length array seperti ini ya. Nah, untuk menghitung, nah ini result length ya. Nanti titik binary search seperti itu bisa ya. Ini adalah mencari array tertentu dari objek ya, baik bit, int, double dan lain-lain.
Untuk nilai yang ditentukan menggunakan algoritma pencarian biner, array harus diurutkan sebelum melakukan pemanggilan ini. Ini mengembalikan indeks dari kunci pencarian. Jika terdapat dalam daftar, ini mengembalikan kunci pencarian jika terdapat dalam daftar, tapi jika tidak, dia mengembalikan false ya, atau titik penyisipan yang dimasukkan ya. Kemudian public static boolean equals ya, long A2 gitu ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini nanti akan mengembalikan nilai benar jika dua panjang array yang ditentukan adalah sama. Dua array dianggap sama jika kedua array berisi jumlah elemen yang sama dan semua pasangan elemen yang sesuai dalam dua array adalah sama. Ini mengembalikan nilai true jika dua array adalah sama. Metode yang sama dapat digunakan ke semua tipe data primitif, yaitu byte, sort, dan lain-lain ya. Berikutnya adalah public static void fill, INTA, int value. Ini akan menetapkan nilai int yang ditentukan ke setiap elemen dari array int yang ditentukan. Metode yang sama juga dapat digunakan untuk tipe data primitif, karena array itu karakternya banyak kesamaannya dengan variabel primitif atau sederhana, maka beberapa kelas itu selain bisa diterapkan dalam variabel primitif, juga bisa diterapkan dalam variabel array. Berikutnya, public static void sort object A. Ini untuk mengurutkan objek array objek yang ditentukan ke dalam urutan menaik sesuai dengan urutan alami elemennya. Metode yang sama juga dapat digunakan ke semua tipe data primitif lainnya ya. Oke, saya kira seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Silahkan diperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan dapat dipahami dan sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya.